Korban keracunan nasi kuning dalam acara syukuran ulang tahun di kota Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Hingga hari ini 209 orang menjadi korban. "26 korban keracunan nasi kuning ini masih dirawat di ruang kelas SD Negeri Puspasari. Sebagian warga korban keracunan telah pulang sehingga 6 ruangan kelas yang tadinya digunakan kini hanya tinggal 3 kelas. Jumlah korban yang keracunan ini bertambah menjadi 209 orang, terdiri dari 25 balita, 58 anak, 106 dewasa, dan 20 orang lansia. Kita hanya merujuk 2 kasus ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo dan kita memulangkan hampir 21 pasien dalam kondisinya yang sudah mulai membaik dan bisa untuk pemulihan di rumah. Ratusan warga ini keracunan setelah makan nasi kuning di acara syukuran ulang tahun anak pengusaha di kampung. Para korban mengalami pusing, mual, muntah, dan sakit perut. 24 orang dalam kondisi yang serius kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang tukang servis listrik tewas tersengat listrik di Klaten, Jawa Tengah. Korban ditemukan warga terlentang dan tidak bergerak di atas atap. Kalau nggak kepleset nggak mungkin. Tukang servis listrik ditemukan meninggal dunia di atap rumah di Desa Tugu, Klaten. Untuk mengevakuasi jasad Sunardi, petugas PLN dan warga harus berhati-hati. Kejadian berawal saat korban hendak memperbaiki lemari es di rumah salah seorang warga. Sesaat kemudian aliran listrik di rumah itu meredup. Korban lalu menaiki atap rumah untuk membetulkan aliran listrik. Kebetulan setrumen itu kurang besar tegangannya. Mungkin ngecek ke atas, mungkin biasanya kan ada jamur di sambungan itu. Nah, mungkin dia mau membersihin atau gimana, tapi kebetulan karena sebenarnya fisiknya itu kurang sehat. Jadi kemudian di atas terasa pusing, mungkin di atas itu semaput lalu nyampe kabel jaringan besar itu. Korban berprofesi sebagai tukang servis elektronik dan dikenal sebagai pribadi yang baik. Sehari-hari warga sekitar sering meminta korban untuk memperbaiki gangguan aliran listrik. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang ayah di Tanjung Balai, Sumatera Utara tega menjual anak kandungnya yang masih berusia 6 bulan. Ironisnya niat keji ini dilakukannya untuk membeli sabu. Kemarahan keluarga seketika meluap saat mengetahui Supriyadi ingin menjual anak kandungnya. Ironisnya, Supriyadi berniat menjual anaknya seharga 30 juta rupiah untuk dibelikan sabu. Beruntung niat jahatnya terbongkar sehingga anak berusia 6 bulan tersebut gagal dijual. Apa alasan adik mau menjual anak adik itu? Apakah kekurangan biaya ekonomi atau bagaimana? Ekonomi, Pak. Istri pelaku mengaku dirinya kerap dipukuli oleh suaminya. Ia pun tak menyangka suaminya tega menjual anak kandungnya sendiri. Mau minta anaknya lah kan, tapi nggak aku kasih, tapi disentapnya langsung lah anaknya itu. Dimintanya katanya untuk dibawa kemana? Mintanya nggak ada dibawanya, tak ada, dibilangnya mau bawa kemana. Rupanya aku dengar dia mau jual. Mau jual ya? Aku nggak tahu, tiba-tiba mau jual. Guna penyelidikan lebih lanjut, Supriyadi diserahkan ke Polsekta Medan Labuan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Takalar, Sulawesi Selatan, Sabtu kemarin menjadi korban perampokan saat menjaga toko miliknya. Naas, banyaknya luka dari senjata tajam membuat nyawanya tak bisa diselamatkan. Sepi menjadi petaka bagi ibu rumah tangga bernama Hafsa, warga Dusun Parangbodong, Desa Bodia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ia menjadi korban perampokan seorang pemuda saat sedang menjaga toko. Lingkungan sepi membuat perampok yang pura-pura menjadi pembeli mudah beraksi, menggasak uang dan barang dagangan. Perampok dengan bengis juga menghabisi Hafsa dengan senjata tajam. Seketika Hafsa tewas
dan pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sanang ya, pura-pura belanja sampai di dalam dia ingin mencuri barang, kena kepergok ibu, dia melaksanakan perlawanan. Kebetulan pelaku membawa pisau. Polisi sudah mengetahui ciri-ciri pelaku. Perburuan pun dilakukan dan berharap segera berbuah hasil. Seorang mertua di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara tega menghabisi nyawa menantunya. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban sering melawan dan berkata kasar saat dinasihati. Warga Kelurahan Anoiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, digegerkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga meninggal dunia. Ironisnya pelaku adalah mertuanya sendiri. Menurut keterangan pelaku, korban sering melawan saat dinasehati dan berkata kasar. Pelaku yang tersurut emosi kemudian menganiaya menantunya sendiri hingga meninggal dunia. Polisi dan warga kemudian menangkap pelaku tanpa perlawanan. Mana tersangka adalah mertua dari korban. Adapun kronologis kejadian dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka menuturkan bahwa dirinya kesal saat nasihati korban. Korban mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga menyulut kemarahan tersangka. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Akibat cemburu buta, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah membacok tetangganya hingga terluka di kepala. Pelaku cemburu karena mendapat informasi istrinya digoda oleh korban. Cemburu setelah mendapatkan informasi istrinya digoda tetangga, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah mendatangi tetangga dan menganiaya korban. Korban dianiaya menggunakan sabit hingga terluka di bagian kepala. Nyawa korban selamat akibat pegangan sabit yang digunakan pelaku terlepas. Tidak jelas dari mana pelaku mendapatkan informasi tentang dugaan istri pelaku digoda tetangga, karena selama ini tersangka bekerja di Jakarta. Belum tentu kebenarannya atau dari pikirannya, ya. Kemudian dari Jakarta dia ke sini, ya, membawa Arif yang ada ditemukan di rumahnya. Kemudian dia mencari korban, langsung diserangnya, dibacok berkali-kali dengan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 35 KUHP, subsidiar pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengamankan 2 pengedar uang palsu di Bandar Lampung, Lampung. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Tak berkutik. Inilah reaksi 2 pengedar uang palsu yang dibekuk tim Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Keduanya diringkus petugas usai menukarkan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung di kawasan Bypass Soekarno-Hatta. Dijanjikannya dari 100 itu 40.000 dijanjikan. Kamu sudah berapa kali penggeledahannya? Baru sekali ini, Pak. Baru sekali ini. Kepada polisi, kedua tersangka berdalih mereka nekat mengedarkan uang palsu lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap. Keduanya mengaku uang palsu didapat dari seorang rekannya berinisial F yang kini masih diburu polisi. Uang palsu ini kita sudah koordinasi langsung kepada Polresta, ke Satreskrim dan melakukan pemeriksaan saksi ahli, yaitu pihak Bank Indonesia, bahwa benar uang ini diduga uang seratusan palsu. Kedua tersangka kini mendekam di sel Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Para tersangka terancam dengan undang-undang tentang mata uang dengan hukuman maksimal 15 tahun pidana. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Bagio Wahyono siap berdebat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ya, iNews sore.